Ratu Ilmu Hitam, film yang menceritakan kisah di panti asuhan yang memiliki kisah kelam di masa lalu. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ke pembahasannya. Maksudnya apa? Ini jalan yang kita lewatin tadi, itu pelang yang sama. Film diawali dengan memperlihatkan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anaknya. Ayah yang bernama Hanif, dan ibu yang bernama Nadia, dan anak yang paling tua bernama Sandi, dan yang perempuan yang bernama Dina, dan yang paling kecil bernama Haki. Mereka semua berniat mengunjungi panti asuhan di mana dulu Hanif dibesarkan di sana. Karena pemilik panti asuhan itu yang bernama Pak Bandi mengalami sakit keras. Pengurus panti asuhan yang dulu gedein papa lagi sakit keras. Namun tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu. Hanif dan Sandi langsung keluar untuk melihatnya. Dan ketika dia lihat, ternyata mereka menabrak seekor rusa. Namun ternyata yang mereka tabrak bukanlah rusa, namun seorang anak kecil. Akhirnya mereka pun sampai di panti asuhan. Mereka disambut oleh pengurus panti asuhan, yang juga teman Hanif ketika masih di panti asuhan yang bernama Maman, dan istrinya yang bernama Siti, yang juga teman Hanif ketika masih di panti asuhan. Tidak lama dari situ, teman-teman Hanif yang lain pun datang, yang juga berniat untuk menjenguk Pak Bandi. Teman Hanif yang bernama Anton, yang juga membawa istrinya yang bernama Eva, dan Jeffrey yang juga membawa istrinya yang bernama Lina. Hanif bertanya kepada Maman, di manakah anak panti yang lain? Maman menjelaskan bahwa anak-anak panti yang lain sedang dharma wisata menggunakan sebuah bis, dan hanya ada 2 anak panti yang sedang berada di panti asuhan itu, bernama Hasbi dan Rani. Anak-anak panti kemana? Oh, ada 2 orang. Rani. Sandi. Mereka bertiga pun melihat Pak Bandi yang sakit, sedangkan istri-istri mereka menunggu di luar. Sedangkan untuk anak-anak yang lain diantar ke kamar mereka oleh Hasbi dan Rani. Pak Bandi. Namun Haki melihat suatu kamar, di mana kata Hasbi bahwa kamar itu tidak pernah dibuka semenjak dia berada di sana. Haki yang mencoba mendengar sesuatu di kamar itu dikejutkan dengan Rani yang mengatakan bahwa kamar itu tidak pernah dibuka lebih dari 20 tahun. Udah 20 tahun gak dibuka. Menceritakan kepada Haki bahwa dulu ada pengurus panti yang bernama Ibu Mirah. Ibu Mirah menculik anak panti yang bernama Murni. Namun ketika Ibu Mirah kembali ke panti, tiba-tiba Ibu Mirah menjerit-jerit dan mengatakan bahwa Murni diculik sesuatu. Dan Ibu Mirah pun dikunci di kamar itu. Namun Ibu Mirah menggedor-gedor pintu itu meminta untuk dibukakan, namun tidak ada yang berani membukanya. Dan paginya ketika pintu itu dibuka, Ibu Mirah sudah meninggal. Kepala pecah. Haki yang tidak sengaja melihat buku foto yang dimana di situ terlihat Ibu Mirah yang foto bersama dengan Murni. Namun Anton menjelaskan bahwa Murni hilang dan sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dan Ibu Mirah sudah meninggal karena sakit. Kurung di kamar dan gedor-gedor pintu sampai kepalanya pecah. Hanif, Jeffrey, dan Anton yang sedang berada di mobil untuk mengambil roti berbicara sesuatu rahasia, di mana ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka bertiga, di mana mereka bertiga tidak ingin ada yang tahu soal apa yang mereka sembunyikan di panti asuhan itu. Atau apa yang orang-orang akan temuin kalau panti ini dijual? Ketika Hanif yang melihat mobilnya ada bercak darah, langsung mengajak Jeffrey untuk menemaninya ke suatu tempat. Hanif merasa bahwa dia tidak menabrak rusa pada perjalanan ke panti asuhan barusan. Menabrak sesuatu on the way ke sini. Benar saja, ketika sampai Hanif dan Jeffrey melihat mayat anak kecil. Dan Jeffrey pun juga menemukan sebuah bis yang digunakan anak panti asuhan untuk pergi dharma wisata. Namun semua anak panti asuhan yang di dalam bis itu meninggal. Gue yang nabrak, men. Ini kayak gue yang nabrak. Scene yang lain, Haki bertanya sesuatu ke Siti, istri dari Maman. Haki bertanya, kenapa muka Siti mengalami luka? Siti mengatakan bahwa muka dia terkena air panas ketika masih kecil. Air panas. Waktu dibawa Ini mengajak Haki untuk melihat rekaman zaman dulu ketika Hanif, Anton, dan Jeffrey masih berada di panti asuhan. Dan terlihat Ibu Mirah pada rekaman itu yang mengalami luka pada kakinya yang membuat Ibu Mirah kesulitan untuk berjalan. Akhirnya kakinya dipatahin sama bapaknya. Hanif dan Jeffrey yang telah tiba di panti asuhan memperlihatkan kepada Anton bahwa Hanif barusan menabrak anak kecil.
Anton akhirnya pergi untuk mengecek keadaan bis panti asuhan yang mengalami kecelakaan dan Hanif dan Jeffrey tetap berada di panti asuhan. Akhirnya Anton sampai di tempat bis panti asuhan yang mengalami kecelakaan. Namun tiba-tiba Anton yang berada di dalam bis terkejut karena pintu bis itu terkunci tiba-tiba dan tidak bisa terbuka. Dan tiba-tiba saja Anton diserang dengan serangga yang masuk ke dalam tubuhnya dan Anton pun tewas. Hanif yang masih memikirkan tentang anak yang ditabrak barusan, tiba-tiba didatangi istrinya Nadia. Namun tiba-tiba ada ayam hitam yang terjatuh dan mengagetkan mereka berdua. Lina yang terobsesi dengan tubuh yang ideal tiba-tiba memotong dagingnya sendiri seperti sedang dirasuki sesuatu. Dan Eva yang berada di dalam kamar tiba-tiba kejatuhan puluhan kelabang yang masuk ke dalam tubuhnya seperti yang dialami oleh Anton, suaminya. Tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan mereka semua, tertimpa hal aneh selama berada di panti asuhan itu. Jeffrey yang melihat Lina memotong tubuhnya sendiri untuk terlihat lebih kurus pun bertanya kepada Lina apa yang sedang terjadi karena dari sudut pandang Jeffrey, Lina banyak mengeluarkan darah dari tubuhnya. Dan Lina pun tersadar dengan apa yang dia lakukannya dan langsung pingsan karena sudah banyak kehilangan banyak darah. Di sini kamu terus sekarang, Lina. Jeffrey pun langsung berencana membawa Lina ke rumah sakit, dibantu oleh Hanif dan Nadia. Dan ketika ingin berangkat, Eva yang sebelumnya diserang oleh banyak kelabang tiba-tiba muntah darah dan merobek tubuhnya sendiri karena kelabang-kelabang itu masuk ke dalam tubuhnya. Mereka pun berangkat ke rumah sakit, namun anehnya mereka seperti berputar-putar di tempat dan selalu kembali ke tempat yang sama. Jeffrey pun mengatakan, "Ini terjadi lagi, Nif." Nadia yang mendengar itu langsung bertanya kepada Hanif sebenarnya apa yang terjadi. Maksudnya apa? Ini jalan yang kita lewatin tadi itu. Dan Hanif pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ketika itu terjadi kebakaran yang menewaskan 3 anak perempuan di panti. Dan ternyata yang membakar mereka adalah Ibu Mira untuk ilmu hitam. Orang anak perempuan mati. Hanif, Anton, dan Jeffrey pun pergi dari panti karena ketakutan. Namun setiap mereka pergi, mereka selalu kembali ke panti asuhan. Sampai akhirnya Pak Bandi menangkap Ibu Mira dan menguncinya di dalam kamar yang ada di panti. Ibu Mira lalu menggedor-gedor pintu itu menggunakan kepalanya hingga meninggal. Besokannya pas kita buka, karena mereka tidak tahu harus diapakan jasad dari Ibu Mira. Ibu Mira pun dikuburkan di dalam kamar itu. Dan dari kejadian itu, Maman dan Siti juga melihatnya. Ini yang lain diperlihatkan Hasbi yang tiba-tiba tidak bisa mengendalikan tubuhnya, seperti Lina sebelumnya. Dan tubuh Hasbi bergerak sendiri dan melukai mulut Hasbi sendiri. Yang melihat penampakan Ibu Mira langsung lari menuju kamar Hasbi. Namun karena Hasbi yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya tiba-tiba menembak Haki. Rombongan Hanif yang tiba kembali ke panti asuhan langsung mencari anak-anak. Namun Nadia tiba-tiba mendengar sesuatu di bawah tempat tidur Pak Bandi. Dan Nadia menemukan sebuah foto di mana di situ terlihat Pak Bandi adalah seorang pedofil yang mengincar anak-anak perempuan di bawah umur di panti asuhan. Ternyata Siti juga adalah korban dari Pak Bandi. Karena itu Siti menyiram mukanya sendiri dengan air panas agar tidak diganggu lagi oleh Pak Bandi. Dan dari 3 anak yang diceritakan oleh Hanif, ternyata yang membunuhnya adalah Pak Bandi. Dan ternyata Ibu Mira berusaha untuk menolong anak-anak panti asuhan, bahkan sampai rela menggunakan cara ilmu hitam untuk membunuh Pak Bandi. Supaya dia bisa melindungi anak-anak. Namun Pak Bandi memfitnah Ibu Mira, dan akhirnya Hanif, Anton, dan Jeffrey membantu Pak Bandi untuk membunuh Ibu Mira. Namun dari kejadian itu, malam ini Siti dan Maman tidak mengetahui sama sekali. Kemudian difitnah sama Pak Bandi. Dan tiba-tiba anak yang ditabrak oleh Hanif ternyata masih hidup. Anak itu bernama Mustika. Mustika mengatakan bahwa setelah terjadi kecelakaan, ada seseorang yang masuk ke dalam bis. Dan tiba-tiba anak panti bertingkah aneh dan melukai diri mereka sendiri seperti yang dialami oleh Hasbi sebelumnya. Mustika pun berlari
ke jalan dan akhirnya pun tertabrak mobil yang dikendarai oleh Hanif sekeluarga. Habis itu, Hanif yang sudah sangat kesal langsung mencoba membunuh Pak Bandi, tapi bisa diredam oleh istrinya, Nadia. Hanif tidak sengaja melihat kotak yang ditemukan Nadia sebelumnya, dan Hanif mengingat kejadian ketika dia mengubur Ibu Mirah. Dan foto yang ditemukannya tertulis Murni. Hanif pun tahu bahwa semua kejadian malam ini Murnilah pelaku sebenarnya. Aku tahu siapa yang lakuin ini. Namun tiba-tiba Eva, istrinya Anton mengalami kerasukan dan membenturkan kepalanya sendiri pada kaca mobil. Dan muncullah Murni yang tiba-tiba menyerang mereka semua. Nadia yang ingin menyerang Murni tiba-tiba jatuh pingsan karena kepalanya diserang oleh Rani. Ternyata selama ini Rani membantu rencana Murni. Nadia yang tersadar dari pingsannya melihat Eva, Lina, dan Jeffrey di satu ruangan yang membuat mereka tersiksa. Di ruangan lainnya, Maman, Siti, Hasbi, dan Mustika juga disiksa layaknya sebuah neraka. Dan di ruangan lainnya juga terlihat Sandi dan Dina juga ikut disiksa dengan sadis. Dan Nadia pun melihat Hanif, Pak Bandi, dan juga Haki. Namun tiba-tiba badan Nadia terlempar dan membuat Nadia pingsan kembali. Ketika sadar, dia melihat Murni. Murni mengatakan bahwa dia adalah anak dari Ibu Mirah. Dan Ibu Mirah selama ini tidak ingin anaknya dikotori oleh Pak Bandi, namun gagal karena ulah dari Jeffrey, Anton, dan Hanif. Dan membunuh anak panti yang lain daripada harus tinggal di tempat seperti ini. Murni berniat menciptakan sebuah neraka agar Bandi dan lainnya merasakan neraka secara langsung. Aku tidak yakin. Murni memberikan pilihan kepada Nadia untuk membunuh Hanif, dengan begitu anak-anaknya akan dilepaskan. Namun tiba-tiba Haki menusuk tubuh Murni dan membuat tubuh Nadia lepas dari kendali Murni. Dan dengan cepat Nadia langsung memotong leher Murni, namun Murni masih bisa sembuh kembali. Dan Nadia pun langsung melempar sebuah lilin membuat Murni terbakar dan ikut membakar Pak Bandi. Dan akhirnya mereka pun selamat dari kejadian itu. Oke, mungkin cukup itu aja tentang Ratu Ilmu Hitam. Dan yang suka dengan video ini bisa kalian like dan subscribe channel ini. Gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.